kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pasti bagi kami. Firman-Mu segalanya, ya Tuhan, tiada berubah selamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami nyatakan lewat pujian ini pagi hari ini Bapa, hidup kami karena percaya, bukan karena melihat. Karena itu Bapak, kami bersyukur kembali pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Dan kembali pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berfirman buat kami Tuhan Yesus. Kami buka hati kami,
Kami buka hidup kami, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, hati kami bagaikan tanah yang subur. Benih firman itu masuk hadir ke dalam tanah hati kami, dan benih itu boleh berakar, benih itu boleh bertumbuh, benih itu boleh berbuah dan menghasilkan buah yang manis, buah yang baik, buah yang lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, urapi setiap hamba-hamba Tuhan, semua yang hadir pagi hari ini, yang mau merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa, kami siap menerima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pagi hari ini kita ada untuk merenungkan firman Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan segala-galanya buat kita. Shalom Tante Debbie, shalom Ibu Erni, haleluya. Selamat pagi kita semua, dan kita percaya pagi ini pagi berkat. Pagi ini kita semua merasakan sukacita yang luar biasa. Ayat yang akan kita buka pagi hari ini adalah masih dari Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 melanjutkan dari 2 hari yang lalu yang sudah kita sama-sama belajar. Ayat yang ke-24 sampai ayat 29. Kita mau baca, judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. 24, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ayat 24 dikatakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 rasul itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat yang ke-24 ini menyatakan penjelasan dari ayat sebelumnya, bahwa sebelumnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan juga kepada Maria Magdalena. Nah, ayat yang ke-24 ini menjelaskan waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di ayat-ayat sebelumnya, ayat 19 hingga ayat yang ke-11, 19 hingga ayat yang ke-23 dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat 24 menjelaskan kisah peristiwa itu, bahwa waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ada satu murid dari 11 rasul sisanya, kecuali Yudas, saudara, ya kan? Kecuali Yudas, ada 11 rasul sisanya, termasuk Thomas. Tapi waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 rasul murid itu, ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ketika kapan? Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Artinya Yesus menampakkan diri hanya kepada 10 muridnya, kecuali Yudas dan juga Thomas. Nah, sekarang pertanyaannya, kemana Thomas? Kemana perginya dia? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita sudah lama ikut Tuhan. Thomas sudah lama perjalanan pelayanan Yesus. Thomas adalah salah satu murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus langsung, bahwa Thomas yang disebut Didimus, Tuhan pilih menjadi salah satu murid dari ke-12 muridnya. Dan apa yang terjadi? Sepanjang pelayanan Yesus, Thomas lihat mujizat yang Yesus lakukan. Thomas alami, Thomas menyaksikan secara langsung dengan matanya bagaimana pelayanan Yesus yang luar biasa. Tapi ketika Yesus mati, ternyata Thomas kecewa, saudara. Ternyata Thomas bingung. Ternyata Thomas kehilangan arah, kehilangan pegangan. Akhirnya Thomas melakukan tindakan, dia mau menyendiri. Mungkin dia mau merenungkan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya yang dia lihat, keadaan dan kenyataannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Thomas tidak hadir, tidak ada dalam perkumpulan bersama dengan murid-muridnya. Padahal sesungguhnya ketika Thomas melihat perjalanan kisah Yesus, seharusnya dia tetap bersama dengan murid-muridnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita ikut Tuhan, waktu kita terima mujizat kita begitu berapi-api. Waktu kita terima berkat kita begitu bersyukur. Tuhan, terima kasih buat mujizat, terima kasih buat berkat. Saya janji saya mau melayani Tuhan. Kita lihat sendiri mujizat yang Tuhan lakukan dan kerjakan dalam hidup kita. Tapi ketika ada masalah datang ke dalam kehidupan kita, ketika hidup kita tidak seperti yang kita harapkan, ketika situasinya tidak seperti yang kita inginkan, berapa banyak di antara kita yang sudah mengenal Tuhan lama, yang sudah ikut Tuhan dari kecil, tapi kita mundur dari pengiringan kita akan Tuhan. Nah, ternyata saudaraku, inilah yang dialami oleh Thomas.
Dia sudah melihat kesaksian yang luar biasa, melihat mujizat yang luar biasa dari Yesus. Tapi ternyata Thomas tidak ada bersama-sama dengan muridnya. Ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya. Ternyata murid-muridnya setelah melihat Tuhan, melihat Yesus, murid-muridnya mencari Thomas. Wah, ini Thomas mesti tahu kabar baik ini. Murid-muridnya tahu bahwa Thomas adalah bagian dari mereka. Mereka cari Thomas dan murid-muridnya katakan, murid-muridnya saksikan itu kepada Thomas. Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Wow, ini pernyataan keraguan-raguan, saudara. Ya, Thomas memang orang yang skeptis, orang yang ragu-ragu. Dan saudara, apa yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? 10 murid sudah mengatakan bahwa kita sudah melihat Tuhan. Tapi Thomas bilang, sebelum aku lihat bekas pakunya dan bekas lambungnya, bukan hanya melihat, sebelum aku mencucukkan. Kadang-kadang kita mau lihat mujizat Tuhan, kita mau ngalamin, kita mau lihat berkatnya benar-benar, kita mau lihat hal yang bombastis, baru kita mau percaya Tuhan, saudara. Nah, ayat yang ke-26, 8 hari kemudian, setelah Thomas gak percaya, setelah teman-temannya atau murid-murid yang lain mengatakan peristiwa penampakan Yesus, Thomas belum percaya. Tuhan membiarkan 8 hari untuk Thomas mungkin berpikir, untuk Thomas merenung. Benar gak ya kata teman-teman saya? Benar gak ya apa yang diceritakan mereka? Nah, 8 hari kemudian dikatakan ayat 26, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini yang saya mau katakan. Waktu Yesus hadir, waktu Yesus datang dalam kehidupan kita, kehadirannya selalu membawa damai sejahtera, saudara. Ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, yang Yesus cari, yang Yesus temukan langsung pada saat itu, yang Yesus cari pertama kali adalah seorang yang skeptis itu, seorang yang ragu-ragu. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa dari 11 rasul itu Yesus carinya Thomas, saudara? Karena Yesus melihat hati. Melihat hati, sekali lagi Yesus melihat hati kita. Apa yang kita alami hari-hari ini Tuhan tahu kok. Tuhan tahu keraguan kita, Tuhan tahu ketakutan kita, Tuhan tahu kebingungan hati kita. Karena itu kalau kita bingung, kalau kita cemas, kalau kita takut, jangan cari manusia, jangan cari pertolongan orang lain, tapi cari Tuhan. Hanya Dia yang sanggup memberikan kekuatan buat kita. Akhirnya apa? Yesus mencari Thomas dan ia langsung berkata apa? Thomas, taruh jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Wow. Apa kita mau tunggu Yesus datang dulu, kasih mujizat yang besar dalam hidup kita, baru kita mau percaya? Seperti pujian di awal yang sudah kita nyanyikan, hidup kita ada bukan karena kita melihat, tapi yang lebih Tuhan mau, yang lebih Tuhan minta dari hidup kita. Hidup kita percaya karena melihat Tuhan, karena iman kita kepada Tuhan. Akhir ayat 28 dikatakan apa? Thomas menjawab dia. Thomas langsung menjawab Tuhan Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Satu ayat ini memberi pernyataan yang luar biasa. Thomas betul pernah melakukan keraguan-raguan, dia pernah melakukan kesalahan, dia ragu, dia gak percaya sama Tuhan, dia gak percaya Yesus bangkit. Tapi akhirnya Thomas mengalami titik balik dalam hidupnya. Dari keraguan-raguan yang besar, dari kebingungan yang luar biasa, dia ada di satu turning point. Dia gak bilang, oh ya saya percaya, bukan. Dia gak bilang begitu. Dia langsung menyatakan dengan mulutnya apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Artinya di momen saat itu juga, di momen yang sama, langsung dia katakan apa? Dia memberikan pengakuan yang luar biasa. Dia menjawab kepada Yesus, ya Tuhanku, ya Allahku. Artinya dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah Allah saat itu juga.
pengakuan yang luar biasa. Akhirnya pernyataan yang terakhir di kalimat atau ayat yang ke-29 dikatakan, kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara dikasih Tuhan, hari ini jangan tunggu mujizat besar dulu terjadi dalam kehidupan kita. Jangan tunggu berkat besar dulu datang dalam kehidupan kita. Jangan tunggu penyakit yang kita alami bertahun-tahun ini sembuh baru kita percaya kepada Tuhan. Tetapi bilang sama Tuhan, Tuhan, pagi hari ini aku melipat tangan, aku menutup mata, dan aku berkata, aku mau percaya sekalipun penyakitku belum disembuhkan. Aku mau percaya sekalipun mujizat buat keluargaku belum terjadi. Aku mau percaya sekalipun rumah tanggaku belum dipulihkan. Aku mau percaya sekalipun aku belum lihat kemenangan dalam hidupku. Yesus lebih berkata, lebih berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Ambil keputusan ini, ambil komitmen ini, sehingga kita di hadapan Tuhan bisa berkata, apapun yang terjadi, apapun yang aku alami hari ini, aku percaya Tuhan yang aku sembah tetap adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Berjalan dalam janji Tuhan sepanjang hari ini, sehingga kita bisa bernyanyi memuji Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi sama-sama. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ini yang kami katakan lewat pujian dan juga kebenaran firman Tuhan yang kami dapatkan. Kami menerima berkat Tuhan dan kami diteguhkan Bapa. Kami mau berkata bahwa kami mau percaya, bukan karena apa yang kami lihat, bukan karena apa yang kami rasakan dan kami alami, tapi terlebih itu kami mau percaya karena iman kami kepada Tuhan. Kami mau percaya bahwa kuasa Tuhan tidak berubah untuk selama-lamanya. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, diberkati setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap hamba-hamba Tuhan yang hari ini ada. Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam kesehatan. Dan sepanjang hari ini kami melihat berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Kami mau belajar dari Thomas, kami mau belajar dari peristiwa penampakan Yesus kepada Thomas. Sebelum Thomas melihat lambungnya Yesus, sebelum Thomas melihat bekas paku Yesus, Thomas gak akan percaya. Biar kami mau belajar, kami gak mau jadi orang yang ragu-ragu, tapi kami mau belajar Tuhan, kami mau jadi orang yang percaya. Bukan karena apa yang kami lihat, tetapi karena iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini, dan kami mau berjalan sepanjang hari ini bersama pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat berjalan dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.